Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang bertanya atau bahkan mungkin di antara kita sering bertanya, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal orang yang tidak beribadah pun juga bisa hidup. Orang yang tidak beribadah pun juga mendapatkan rezeki. Orang yang tidak beribadah pun juga banyak yang hidupnya mulia, banyak yang hidupnya enak. Maka muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti di atas tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam Al-Qur'an disebutkan aman huwa qanitun ana alaili sajida wa qa'imah yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yattadzakkaru ulul albab. Ada 3 statement yang dikatakan Allah kepada kita, disampaikan untuk kita. Yang pertama Allah sampaikan kepada orang musyrik, kepada orang yang tidak beribadah kepada Allah. Apakah kamu lebih beruntung daripada orang-orang yang beribadah di malam hari dengan sujud dan berdiri? Allah sampaikan, Allah tanyakan, apakah orang musyrik itu lebih beruntung daripada orang-orang yang mau menjalankan ibadah di malam hari? Sebagai manusia yang berakal sehat, tentu kita akan mengatakan pasti lebih beruntung yang mau beribadah kepada Allah. Yang pertama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup ini hanya di dunia saja, mungkin orang yang tidak beribadah tetapi hidupnya mulia, orang yang tidak beribadah tapi hidupnya enak, itu mungkin lebih beruntung daripada orang yang beribadah. Tetapi ingat, kehidupan ini tidak hanya di dunia ini saja. Ada alam akhirat di mana dibutuhkan ridhonya Allah, dibutuhkan rahmatnya Allah untuk kita selamat di alam akhirat. Maka keberuntungannya orang-orang kafir, keberuntungannya orang-orang musyrik, harta bendanya belum tentu bisa menyelamatkan di alam akhirat. Tetapi ketakwaannya orang yang beribadah pada Allah, sedekahnya meskipun sedikit, itulah nanti yang bisa menyelamatkan orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga tanyakan, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mau ngaji dan orang yang tidak mau ngaji? Apakah sama orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar? Secara akal sehat, pasti kita akan mengatakan tidak sama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau belajar, orang yang orang yang tahu ilmu tentu mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek.
Orang yang punya ilmu pasti mengetahui mana perbuatan yang membuat dia masuk surga atau perbuatan yang membuat mereka masuk neraka. Orang yang berilmu pasti tahu bahwa ini perbuatan yang salah, yang dimurkai Allah, dan ini perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Maka beda. Sehingga meskipun begitu, ternyata masih banyak orang yang santai-santai saja ketika tidak mau belajar. Masih banyak orang yang enjoy saja ketika dia tidak mau ngaji misalkan. Mempelajari Al-Quran, mempelajari kebenaran. Apa maksudnya? Menyepelekan peringatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu fakta. Banyak orang yang tenang-tenang saja ketika tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak orang yang tenang-tenang saja ketika tidak bisa sholat. Padahal itu semua yang membuat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, baca Al-Quran. Kemudian Allah juga memberikan statement, innama yatadzakaru ulul albab. Ya memang orang-orang yang punya akal lah yang bisa menerima pelajaran. Orang-orang yang mau menggunakan akalnya, orang-orang yang mau menggunakan hatinya, yang bisa menerima kebenaran. Susah untuk mengingatkan orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Susah mengingatkan orang-orang yang sekedar menuruti hawa nafsunya. Susah. Akan lebih mudah ketika orang mau menggunakan akalnya, orang mau menggunakan pikirannya untuk memikirkan kebaikan yang berguna untuk dirinya dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka belajar adalah kunci yang penting. Orang mengatakan, Pak sudah terlambat, Pak sudah sulit untuk berpikir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, salah satunya Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hasan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut. Bagaimana sifat pengecut itu? Belum mulai sudah mengatakan tidak bisa, angel. Belajar ngaji susah, belajar baca Al-Quran susah. Belum mulai. Pengecut. Kita harus berlindung diri dari sifat pengecut. Yang kedua, wal bukhli, sifat bakhil. Pelit kepada diri sendiri, pelit menginvestasikan waktu untuk belajar, pelit untuk mempelajari Al-Quran. Padahal kalau kita tidak tahu, kita akan menjadikan orang yang buta di alam akhirat, buta terhadap kebenaran, dan itu semua yang menjerumuskan kita menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah momentum Ramadan ini kita gunakan untuk introspeksi diri. Sudahkah kita menggunakan akal pikiran kita? Sudahkah kita mau belajar untuk kebaikan? Karena itulah tolak ukur kita nanti amalan kita diterima oleh Allah apa tidak, amalan kita termasuk amalan soleh apa tidak, sesuai dengan perintahnya Allah atau tidak, tergantung sejauh mana kita mau belajar, mencari ilmu terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan, diluruskan, dilonggarkan, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.